Masing-masing komandan regu menyiapkan pasukannya. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan umum kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin regu yang paling kanan. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan umum kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Pembina upacara, hormat, gerak. Gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang
Pancasila. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Gerak. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Dalam rangka memperingati Hari Pahlawan, mari kita sebagai anak bangsa berterima kasih kepada para abdi negara, para pahlawan, para kiai, para syuhada yang telah rela mengorbankan jiwa dan raga untuk kemerdekaan negara kita. Dengan suratul Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. dalam permusyawaratan perwakilan. 5. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan Indonesia yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan oleh yang ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
berdasarkan kemerdekaan, kebenaran abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berdaulatkan dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, kesatuan Indonesia, dan kerajaan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dan musyawarah perwakilan, serta dengan membentuk suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan janji siswa diikuti oleh seluruh peserta upacara. Janji siswa 1. Janji siswa 1. Takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap tanah air dan bangsa, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Adab terhadap guru, adab terhadap orang tua, hormat terhadap guru, serta menjunjung tinggi derajat dan martabat sekolah. 3. Belajar dengan sungguh-sungguh sebagai bekal masa depan bangsa. 4. Berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan. 5. Menjadi warga masyarakat yang baik dan pemuda Indonesia yang bertanggung jawab. Amanat pembina upacara, peserta diistirahatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi sahli sahri wa yarsili amri wa luhuk datan lisani ya Rasulullah Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillah, pagi ini kita kembali upacara sekaligus kita memperingati Hari Pahlawan 10 November. Yang pertama kami ucapkan, kami hormati kepada Kepala SMA beserta jajarannya, kepada Kepala MTS beserta jajarannya, Kepala MI beserta jajarannya, untuk anak-anakku dari mulai SMK, MTS maupun MI. Alhamdulillah pagi ini kita bersama-sama lagi untuk upacara. Dan upacara sendiri adalah bagian dari nasionalisme, yaitu cinta negeri, yaitu hubul waton minal iman, bahwa mencintai negara, membela negara itu bagian dari keimanan. Itu yang didengungkan oleh para kiai ketika kita mempertahankan kemerdekaan, berjuang meraih kemerdekaan. Alhamdulillah anak-anakku dari SMA, MTS sama MI, alhamdulillah kita hampir 2 minggu sudah terakomodasi oleh negara, yaitu mendapatkan MBG, di mana negara lahir untuk kesejahteraan masyarakatnya. Sekarang negara hadir memberi makan masyarakatnya, rakyatnya. Karena amalan terbaik menurut Nabi itu adalah memberi makan orang lapar dan memberi minum orang kehausan. Gitu. Ini kan suatu niat yang baik. Ya, dengan momentum MBG ini ada hal-hal yang harus kita kupas. Yang pertama, keprihatinan Bapak terhadap generasi Muslim hari ini. Generasi Muslim hari ini, kita ini mengalami sikap perilaku yang kurang greget, yang kurang meyakinkan,
Karena apa? Karena adat dan pendidikan keluarga hampir hilang di keluarga kalian, di rumah-rumah kalian. Nah, dengan ada momentum MPG ini, kita kembali menegakkan lagi adat, menegakkan lagi kebiasaan-kebiasaan baik menurut Islam. Ya, yang pertama anak-anak, untuk hal yang adab makan yang terlupakan di rumah kalian, karena orang tua juga tidak menegakkan, karena apa? Karena ketika keluarga menegakkan tata krama, adab dan lain-lain di rumah, sekolah itu tinggal memulai saja. Jadi sekolah tidak perlu bekerja keras untuk menegakkan perilaku kalian, kebiasaan-kebiasaan buruk, umpatan-umpatan, maki-makian, ejek-ejekan, itu kan sekarang sudah mewabah di kalangan pelajar. Nah, yang kemarin itu kita mengalami suatu shock pendidikan karena terjadi peristiwa di SMA 72 Jakarta. Itu akibat dari bullying, akibat dari apa? Dari ejek-ejekan yang dimana anaknya introvert, anaknya ketika diejek tidak berani mengadu, anaknya ketika diejek tidak berani berekspresi. Makanya haram bagi dunia pendidikan adanya bullying, adanya ejek-ejekan. Itu bukan dari ciri khas dari pendidikan. Nah, dengan momentum ini, dengan MPG ini, cobalah kita mulai menertibkan lisan kita. Lisan kita ditertibkan lagi dengan hal-hal yang baik, lebih menyayangi lagi teman. Apapun kekurangan teman kita, jangan menjadi bahan ejek-ejekan. Apalagi kalian berani mengejek guru, berani melawan orang tua. Itu bukan yang diinginkan oleh Islam. Islam itu menginginkan generasi yang kuat, generasi yang penuh semangat, jadi enggak peleot-peleot, kurang greget. Nah gitu. Maka mungkin dari orang tua kalian juga lupa di rumah menegakkan tata krama, menegakkan kebiasaan-kebiasaan baik. Apakah hari ini kalian sholat subuh? Tidak. Apakah kalian hari ini berterima kasih tidak kepada orang tua ketika orang tua memberikan jajan, menyiapkan sarapan? Nah, itu kan kebiasaan-kebiasaan baik di dalam rumah. Jadi kami guru-guru tidak perlu terlalu kerja keras menegakkan tata krama kalian. Makanya dengan itu tata krama dalam hal makan saja kita tegakkan. Yang pertama, apa tata kramanya dalam hal makan? Setiap makan dan minum diawali dengan baca basmalah, dengan bismillah atas nama Allah, lalu berdoa. Apalagi kebiasaan-kebiasaan yang menurut ajaran Islam, tuntunan Nabi, tidak menyela makanan, ya, pakai tangan kanan, tidak menyela makanan. Bila tidak senang dibiarkan saja, nggak usah dibilang, nggak usah diomong makanan ini itu, nggak seneng lah, nggak enak lah, tidak perlu. Karena Islam tidak mengajarkan seperti itu. Bila tidak suka, udah diamkan saja. Yang ketiga, tidak berbicara ketika mulut sedang terisi. Ya, sejelek-jeleknya suara adalah suara keledai. Sejelek-jeleknya suara ketika mulut terisi ngomong, seperti itu. Nah gitu. Terus yang apalagi adab-adab makan yang harus kalian pahami. Bila bertamu kepada orang lain, disuguhin minum, disuguhin makan, harus dicicipi walaupun sedikit. Ya, walaupun kalian sudah merasa kenyang. Itu adabnya. Itu kan tidak diajarkan sekarang di rumah. Ya, sehingga kami para guru kadang-kadang terlalu kerja keras menegakkan aturan-aturan tata krama untuk kalian. Karena mungkin orang tua terlalu sibuk atau orang tua tidak memiliki pemahaman tentang pendidikan bagi anak-anaknya. Mungkin dari Bapak Ibu saja dengan momentum ini, dengan Hari Pahlawan ini, mudah-mudahan generasi Muslim itu lebih siap. Siap apanya? Siap mentalnya, siap fisiknya. Sedang fisiknya sedang dikejar oleh negara supaya fisiknya sehat. Dalam rangka apa? Dalam rangka menyiapkan generasi emas di 2045. Jadi kalian semua itu adalah pengganti kami yang generasi yang sudah tua. Jadi kalian akan mengganti posisi kami. Makanya dari itu, cobalah anak-anak muslim sekarang lebih bersemangat, lebih greget lagi. Jangan lebih performanya lebih ditingkatkan lagi, penampilannya
mindsetnya, cara berpikirnya, perilakunya, tata keramanya, cara berbicara, coba diperbaiki. Untuk siapa? Untuk diri sendiri. Itu saya dari Bapak, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami buruk. Amin. Ampunilah segala dosa-dosa kami. Amin. 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 Ya Tuhan kami, Amin. 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 ya Tuhan kami, Amin. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah dilaksanakan. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Pembina upacara. Hormat. Gerak. Gerak. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Pengumuman.